Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Umrah Al-Qadha. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, terjadilah sebuah peristiwa penghadangan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang ketika itu hendak akan melaksanakan umrah ke Mekah. Kemudian dari peristiwa tersebut lahirlah perjanjian Hudaybiyah, di mana salah satu isinya adalah kaum muslimin tidak dapat melaksanakan umrah di tahun itu, tetapi pada 1 tahun berikutnya. Setelah 1 tahun sejak dari perjanjian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersiapkan keberangkatan kaum muslimin ke Mekah untuk melaksanakan umrah yang sebelumnya sempat tertunda. Umrah ini pun dinamai Umrah Al-Qadha karena pelaksanaannya merupakan qadha, yang berarti pengganti dari umrah yang gagal di tahun sebelumnya. Pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak semua kaum muslim, baik yang terlibat dalam peristiwa Hudaybiyah maupun yang tidak, untuk beramai-ramai melaksanakan umrah ke Baitullah di Mekah. Ajakan Rasul disambut baik oleh para sahabat dan kaum muslimin, sehingga terkumpullah sekitar 2.000 orang yang berangkat menuju Mekah. Dengan mengenakan pakaian ihram, mereka pun bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyah diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan. Dalam perjalanan bersejarah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi 2 kelompok barisan. Kelompok utama terdiri dari Rasulullah dan sebagian besar kaum muslimin yang berikhram. Dan karena sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, maka senjata tidak disertakan dalam rombongan besar Rasul ini. Kemudian kelompok yang kedua adalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah bersama dengan Bashir bin Sa'ad yang ditugaskan Rasulullah untuk membawa persenjataan. Kelompok ini berada di depan dan terpisah dari rombongan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertugas mengawal perjalanan Rasul dan kaum muslimin agar dapat tiba di Mekah dengan aman. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap kemungkinan kondisi yang tidak terduga. Karena Rasulullah khawatir bila suatu waktu kaum kafir Quraisy atau suku lain melakukan penyerangan secara tiba-tiba selama di perjalanan. Akan tetapi, ketika pasukan Muhammad bin Maslamah melintas di Mar al-Dhahran, sekitar 40 hingga 50 km dari Mekah, beberapa orang kafir Quraisy melihat pasukan regu pengawal rombongan Rasulullah itu dan berkata, "Sepertinya Muhammad tidak menepati janjinya." Kau benar, lihatlah, mereka akan memasuki Mekah dengan membawa pasukan dan senjata. Sebaiknya ini segera kita laporkan. Maka mereka kemudian segera menyampaikan hal tersebut kepada tokoh-tokoh Quraisy di Mekah, sehingga kabar itu menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran di kalangan para pembesar Quraisy. Abu Sufyan pun kemudian mengutus Muqriz bin Hafiz untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muqriz, berangkatlah temui Muhammad dan cari tahu tentang kebenaran berita ini. Pertemuan antara Muqriz dan Rasulullah terjadi di Batn Ya'juj, suatu wilayah yang berada di perbatasan pintu masuk Mekah, di mana beberapa patung-patung berhala penanda batas kota terlihat dengan jelas. Wahai Muhammad, kami tidak pernah mengenalmu baik dari sejak engkau kecil maupun hingga dewasa sebagai orang yang ingkar janji. Bukankah kita telah sepakat bahwa kalian tidak akan memasuki Mekah kecuali hanya dengan pedang yang disimpan dalam sarungnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, Aku tidak akan memasuki Mekah dengan membawa senjata. Inilah yang kami kenal pada dirimu, kebajikan dan kesetiaan. Demikian Muqriz pun percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sejak dahulu telah mengenal Rasul sebagai Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Dan karena rombongan telah berada di perbatasan, maka sebelum memasuki Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan semua jenis senjata seperti tombak, panah, dan lainnya di Batn Ya'juj dan menugaskan Aus bin Khuli al-Ansori bersama 200 orang untuk menjaganya.
Sementara itu, setelah mendengar kabar akan kedatangan rombongan kaum muslimin yang bermaksud melaksanakan umroh, penduduk Mekah pun berduyun-duyun meninggalkan kota tersebut, mengungsi ke bukit-bukit di sekitar Mekah. Dari atas bukit-bukit itulah, kemudian mereka menyaksikan kaum muslimin yang sedang melaksanakan umroh. Sedangkan mereka yang tidak senang dengan kedatangan Rasulullah mulai membuat berbagai fitnah dan ejekan terhadap rombongan kaum muslimin. Orang-orang yang datang ke Mekah itu, lihatlah mereka, sudah tampak kepayahan dan begitu lemah yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Rasulullah SAW pun mendengar ucapan mereka itu. Maka beliau kemudian bersabda dengan seluruh anggota rombongan yang lelaki, Allah merahmati siapa yang menambahkan ketegaran kepada mereka pada hari ini. Rasul mengajak kaum muslim agar dapat memuliakan rombongan umroh serta dijauhkan dari hinaan dan ejekan yang merendahkan martabat kaum muslimin. Rasul kemudian melakukan lari-lari kecil saat tiba di lokasi Hajar Aswad hingga Rukun Yamani. Sedang dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, beliau melanjutkan dengan berjalan. Rasulullah hanya berlari di area di mana kaum kafir dapat melihat mereka dan berjalan biasa ketika pandangan kaum kafir terhalangi. Lari-lari serupa juga beliau lakukan pada saat sa'i. Hal tersebut Rasul lakukan untuk menunjukkan kepada kafir Quraisy bahwa rombongan kaum muslimin tegar dan kuat bersemangat. Dan apa yang dilakukan Rasul saat itu diikuti oleh para sahabat dan terus dilestarikan hingga masa kini ketika melakukan tawaf dan sa'i. Tokoh-tokoh kafir yang melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya berlari-lari itu kemudian berkata, Itu yang kalian katakan telah melemah, sungguh mereka lebih kuat daripada yang kalian kira. Saat selesai melaksanakan semua kegiatan umroh dan menyembelih hewan kurban, Rasul SAW menugaskan sebagian sahabat untuk menggantikan regu yang berjaga di Batn Ya'juj agar mereka yang bertugas pertama kali di sana dapat melaksanakan umroh juga. Setelah 3 hari kaum muslimin bermukim di Mekah, maka datanglah 2 orang utusan kafir Quraisy. Mereka adalah Suhail bin Amr dan Huwaitib bin Abdul Uzza. Dan ketika itu yang mereka temui pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib. Kami datang untuk mengingatkan kepada kalian bahwa telah 3 hari kalian bermukim di sini. Dan sesuai dengan kesepakatan kita, maka kini sudah saatnya untuk kalian meninggalkan Mekah. Kedua utusan itu kemudian juga menemui Rasul dan terjadi sebuah perundingan. Namun pada akhirnya, utusan itu tetap meminta kaum muslimin untuk segera meninggalkan Mekah. Sa'ad bin Ubadah yang ketika itu berada di samping Rasul SAW pun marah lalu berkata kepada mereka, Wilayah ini bukanlah milikmu dan bukan juga milik moyangmu. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkannya. Tetapi di tengah suasana yang tegang tersebut, Rasulullah menengahi keduanya dan kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap kembali ke Madinah. Ketika rombongan telah siap untuk meninggalkan Mekah, tiba-tiba datanglah seorang gadis kecil yang menangis karena ingin ikut rombongan ke Madinah. Pamanku, ajaklah aku bersama kalian, Paman. Ternyata gadis kecil itu adalah putri Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW yang gugur sebagai syahid dalam pertempuran Uhud. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian menggendong gadis tersebut dan membawanya bersama rombongan kembali pulang ke Madinah. Demikianlah kisah Umrah Al-Qadha. Hikmah yang bisa kita petik antara lain, kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke Mekah telah membukakan mata hati kaum kafir Quraisy. Bahkan meski telah diperangi terus-menerus dan diusir dari kampung halamannya sendiri, tetapi pada saat kaum muslimin datang ke Mekah dengan jumlah yang banyak, mereka tidak membawa dendam, melainkan datang dengan wajah bersinar dan adab yang luhur. Kelak di kemudian hari, hal tersebut membuat Khalid bin Walid terketuk hatinya untuk memeluk Islam. Wallahu a'lam bishawab.